Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok dari kelas IKA 2C, akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Big Data. Untuk sebelum melanjutkan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu pertama saya, Arif Nugroho Saputro, absen 4. Dan Perkenalkan, saya Raffi Firmansyah, absen 20. untuk tugas akhir kami yaitu pertama latar belakang. Dalam industri telekomunikasi, customer churn berhentinya pelanggan dari suatu layanan merupakan permasalahan yang sangat penting karena berdampak langsung pada pendapatan dan keberlanjutan bisnis. Tingginya tingkat churn menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya akuisisi pelanggan baru yang jauh lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Berdasarkan data pelanggan telekomunikasi, keputusan churn dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis layanan, kontrak berlangganan, metode pembayaran, lama berlangganan, serta biaya bulanan dan total biaya. Kompleksitas faktor-faktor ini membuat churn sulit dianalisis secara manual. Apa saja permasalahan yang dihadapi perusahaan? 1. Tidak mengetahui faktor utama penyebab churn, karena banyaknya variabel pelanggan yang saling berkaitan. Kedua, kesulitan mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi churn lebih awal, sehingga tindakan pencegahan sering terlambat. Ketiga, belum optimal dalam menerapkan strategi retensi seperti penyesuaian paket, peningkatan layanan, atau pemberian promo yang tepat sasaran. Oke, selanjutnya yaitu solusi yang disarankan. Seiring meningkatnya volume dan kompleksitas data pelanggan, pendekatan konvensional menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, Big Data Analytics berbasis Apache Spark digunakan sebagai solusi untuk mengelola dan menganalisis data pelanggan dalam skala besar secara cepat dan efisien. Dengan memanfaatkan Apache Spark, perusahaan dapat pertama mengidentifikasi pola dan karakteristik pelanggan yang berpotensi churn. 2. Membangun model prediksi churn yang lebih akurat. Dan terakhir, mendukung pengambilan keputusan strategis dalam upaya meningkatkan retensi pelanggan. Berikutnya adalah pertanyaan bisnis. 1. Berapa persentase pelanggan yang melakukan churn? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat churn secara keseluruhan pada perusahaan telekomunikasi. Kedua, faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap churn? Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel utama yang memengaruhi keputusan pelanggan untuk berhenti perlangganan. Ketiga, apakah jenis layanan tertentu meningkatkan risiko churn? Pertanyaan ini menganalisis hubungan antara jenis layanan atau paket berlangganan dengan tingkat churn pelanggan. 4. Dapatkah machine learning memprediksi pelanggan yang berpotensi churn? Analisis ini bertujuan untuk menilai efektivitas machine learning dalam memprediksi pelanggan yang berisiko churn berdasarkan data historis. Selanjutnya adalah dataset yang digunakan. Jadi, selanjutnya yaitu pertama, deskripsi, yaitu dataset yang digunakan adalah telco customer churn, sebuah dataset publik dari IBM yang tersedia di Kanggle. Dataset ini berisi data pelanggan perusahaan telekomunikasi fiktif, mencakup data demografis, layanan yang digunakan, informasi akun, serta status churn pelanggan. Sumber dataset yaitu pertama platform Kanggle. Dua, nama dataset yaitu tadi telco customer churn, dan jenisnya yaitu dataset publik. Informasi umumnya yaitu pada dataset ini memiliki 7.047 pelanggan dan terdiri dari 21 fitur dan memiliki target variable churn. Sebenarnya yaitu dataset yang digunakan fitur dataset. Terdapat 21 fitur dataset, di mana yaitu Customer ID, Unique Identifier untuk setiap pelanggan, gender, jenis kelamin dari pelanggan, senior citizen, status apakah pelanggan merupakan warga senior yang merupakan 1 atau 0, partner apakah pelanggan memiliki pasangan, dependence apakah pelanggan memiliki tanggungan, tenur lama berlangganan pelanggan dalam sebulanan,
tipe kontrak layanan, month to month, 1 year, atau 2 year. Payment method, metode pembayaran yang digunakan pelanggan. Paperless billing, apakah menggunakan tagihan tanpa kertas? Phone service, apakah pelanggan menggunakan layanan telepon? Multiple lines, apakah pelanggan memiliki multiple lines? Internet service, jenis layanan internet yang digunakan. Online security, paket keamanan online. Online backup, paket backup online. Device protection, perlindungan perangkat dari kerusakan atau gangguan. Tech support, bantuan untuk menangani masalah perangkat atau koneksi. Streaming TV, layanan streaming televisi berbasis internet. Streaming movies, layanan streaming film berbasis internet. Monthly charge, biaya langganan bulanan. Total charge, total biaya hingga saat ini. Churn, target variabel yang menunjukkan apakah pelanggan churn atau tidak. Selanjutnya, coding library. Di sini kami menggunakan codingan library seperti berikut. Kami menggunakan machine learning yaitu logistic regression. Selanjutnya, contoh data. Di sini yaitu contoh data yang di sini ada contohnya yaitu 3 baris pertama dan berikut untuk kode pemrogramannya yaitu df.show kurung 5. Gambar di atas menampilkan contoh data pelanggan 3 baris pertama dari dataset Pelco Customer Churn. Data tersebut berisi informasi dasar pelanggan seperti identitas pelanggan, customer ID, karakteristik demografis, lama berlangganan, tool, tenure, serta jenis layanan yang digunakan, termasuk layanan telepon dan internet. Contoh data ini memberikan gambaran awal mengenai struktur dataset yang digunakan dalam analisis serta menunjukkan variasi karakteristik pelanggan yang nantinya akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan faktor penyebab customer churn. Kedua yaitu skema data. Pada skema data, kode pemrograman yaitu df.print skema. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif yaitu atau EDA. Pertama yaitu rata-rata nilai numerik. Di sini ada kode pemrogramannya yaitu pertama visualisasi 3 Monthly Changers versus churn, dan kedua yaitu visualisasi 4 tone versus churn. Selanjutnya adalah distribusi churn, di mana distribusi churn-nya itu 73% pelanggan atau 5.163 pelanggan adalah no, dan 27% pelanggan atau 1.860 pelanggan adalah yes. Selanjutnya yaitu distribusi kontrak versus churn. Di sini kontrak bulanan yaitu no 2.220 pelanggan dan yes 1.655 pelanggan. Yang kontrak 1 tahun no 1.306 pelanggan dan yes 166 pelanggan. Kontrak 2 years no 1.637 pelanggan dan yes 48 pelanggan. Di sini merupakan hasil prediksi dari model kami, di mana ini hasil 5 prediksi pertama dari model kami. Hasil prediksi ini menunjukkan bahwa sistem mampu mengklasifikasikan pelanggan ke dalam 2 kelas, yaitu churn dengan nilai 1 dan tidak churn dengan nilai 0, dengan menyertakan nilai probabilitas prediksi pada setiap data. Contoh probabilitasnya yaitu 0,32, 0,68 yang menunjukkan bahwa pelanggan memiliki peluang 68% untuk churn, sehingga prediksi sebagai churn. Hasil ini menunjukkan bahwa model ini tidak hanya memberikan klasifikasi, tetapi juga menyediakan informasi tingkat resiko churn yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan utusan dan strategi retensi pelanggan. Selanjutnya yaitu evaluasi model. Untuk evaluasi model yaitu pertama ada akurasi dengan kode pemrograman yaitu seperti berikut, dan memiliki hasil akurasi 0.803 atau 80%
80.3%. Hasil evaluasi model menggunakan metrik akurasi mewujudkan nilai sebesar berikut, yang berarti model mampu memprediksi status churn pelanggan dengan benar pada sekitar 80% dari total data uji. Meskipun demikian, evaluasi lanjutan menggunakan matriks lain seperti precision, recall, dan F1 score tetap diperlukan untuk memastikan kinerja model secara lebih menyeluruh, khususnya dalam menangani flash churn. Yang kedua yaitu AUC atau area under drop curve. Berikut yaitu kode pemrogramannya dan outputnya yaitu 0.8442. Hasil evaluasi model menggunakan metrik AUC atau area under the drop curve menunjukkan nilai sebesar berikut yang menandakan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan pelanggan yang churn dan tidak churn. Nilai AUC itu berikut yang mendekati 1 menunjukkan performa klasifikasi yang semakin baik, sehingga hasil ini mengidentifikasi bahwa model mampu mengidentifikasi pelanggan berisiko churn secara cukup akurat pada berbagai tingkat ambang keputusan. Dan berikut yaitu interpretasi akhir. Model logistik regression berbasis Apache Spark berhasil memprediksi customer churn dengan akurasi sebesar 80.33%. Dan nilai AUC sebesar 0.84 yang menunjukkan kemampuan model yang baik dalam membedakan pelanggan yang berpotensi churn dan tidak churn. Faktor kontrak dan biaya berlangganan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat churn pelanggan. Selanjutnya, apakah model tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis sebelumnya? Pertanyaan pertama, 1. Berapa persentase pelanggan yang melakukan churn? Berdasarkan hasil exploratory data analysis IDA, pada dataset telco customer churn dari total 7.043 pelanggan, sebanyak 1.869 pelanggan atau 27% tercatat melakukan churn, sedangkan 5.163 pelanggan atau 73% tidak churn. Persentase churn yang cukup tinggi ini menunjukkan adanya permasalahan retensi pelanggan yang dapat dijadikan indikator awal kondisi kesehatan bisnis, serta evaluasi efektivitas strategi retensi yang telah diterapkan. Pertanyaan nomor 2 yaitu faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap churn. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara pelanggan churn dan tidak churn pada beberapa variabel utama. Pelanggan yang churn umumnya memiliki tenur lebih rendah, masa berlangganan yang lebih singkat, dan monthly charge lebih tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelanggan baru dengan beban biaya bulanannya relatif besar memiliki kecenderungan churn yang lebih tinggi. Oleh karena itu, variabel tenur dan monthly charge dapat dianggap sebagai faktor dominan penyebab churn. Selanjutnya, saja yaitu ketiga, apakah layanan tertentu meningkatkan risiko churn? Analisis distribusi churn berdasarkan jenis kontrak menunjukkan perbedaan tingkat churn yang signifikan. Pelanggan dengan kontrak month-to-month memiliki jumlah churn yang tertinggi, yaitu 1.655 pelanggan. Sedangkan kontrak 1 year dan 2 year masing-masing hanya mengalami churn sebanyak 166 dan 48 pelanggan. Hasil ini menunjukkan bahwa kontrak jangka pendek memiliki risiko churn yang lebih tinggi, sementara kontrak jangka panjang cenderung meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Dan nomor 4 yaitu dapatkah pelanggan yang berpotensi churn diprediksi menggunakan machine learning? Penerapan logistik regresi berbasis Apache Spark berhasil menghasilkan model prediksi churn dengan performa yang baik. Model mencapai akurasi 80,33% dan AUC 0,8442. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model mampu membedakan pelanggan churn dan tidak churn secara efektif. Selain itu, model menghasilkan probabilitas churn untuk setiap pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan risiko tinggi lebih dini dan menerapkan strategi retensi yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Dan sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.